Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada 6 mahasiswa yang kemudian melakukan perhelatan pameran virtual atau pameran online. Di dalamnya menampilkan beragam macam karya, dan saya pikir apa yang dilakukan oleh ke-6 ini menjadi satu poin tertentu di dalam menentukan satu topik yang bertajuk integrasi. Saya pikir integrasi adalah sebuah istilah untuk menggambarkan tentang suatu pembauran, penyatuan hal-hal yang berbeda yang kemudian melahirkan satu nilai-nilai baru di dalam suatu frame. Jadi tentu sama dengan integrasi sosial. Integrasi sosial itu mencoba melakukan pembauran-pembauran perbedaan sehingga terjadi semacam toleransi dan di dalamnya melahirkan satu harmonisasi kehidupan. Kalau dalam karya seni sebenarnya integrasi adalah sebuah harmonisasi karya seni yang dihadirkan dan ditemui di dalam pengalaman-pengalaman yang beragam, termasuk perbedaan-perbedaan di dalam melihat realitas. Oleh karena itu sesungguhnya integrasi ini adalah sebuah nilai-nilai baru atau biasa juga disebut sebagai proposisi. Dalam nilai-nilai keilmuan, proposisi adalah satu pertautan antara konsep yang berbeda antara satu dengan yang lainnya sehingga melahirkan satu proposisi baru. Proposisi inilah menjadi sebuah sintesa dari sebuah perbedaan-perbedaan yang ada. Oke, kita melihat bahwa perbedaan selama ini kita melihat bahwa perbedaan-perbedaan itu menjadi suatu nilai yang kontradiksi yang berpotensi melahirkan semacam konflik atau sentimen atau fanatisme sempit. Namun sesungguhnya perbedaan-perbedaan itu adalah sebuah hasanah yang mestinya harus dipungut untuk melahirkan satu harmonisasi, melahirkan satu kekayaan nilai di dalam realitas sosial maupun di dalam fenomena-fenomena berkarya seni rupa. Saya pikir pertautan inilah yang mencoba ditangkap oleh mahasiswa untuk melahirkan satu integrasi di dalam pameran exhibition ini. Saya pikir integrasi adalah suatu nilai yang kemudian dimunculkan untuk menjadi satu statement kritik terhadap fenomena realitas yang ada. Selama ini kita melihat bahwa ada semacam totalitarisme ilmu, totalitarisme politik, totalitarisme paradigma sosial dan seterusnya. Saya pikir ini juga mengungkung perbedaan-perbedaan sehingga sesungguhnya integrasi itu adalah cara untuk menghargai nilai-nilai partikular. Jadi nilai-nilai partikular itulah yang menyatu menjadi sebuah integrasi nilai sebagai sebuah identitas dalam sebuah kelompok maupun dalam sebuah frame karya seni. Oleh karena itu integrasi di dalam exhibition ini saya sebagai kurator akan menarasikan beberapa karya-karya yang ditampilkan oleh mahasiswa. Contoh misalnya karya Nur Hidayah dengan karya kaligrafi. Karya kaligrafi yang ditampilkan oleh Nur Hidayah sesungguhnya mencoba mengkomparasikan antara ekspresi yang bersifat abstrak dengan teks-teks huluts yang ditampilkan lewat karya kaligrafi Arab. Namun sesungguhnya walaupun ini menjadi sebuah referensi yang sangat biasa ya kita temui, tetapi Nur Hidayah mencoba melihat bahwa perbedaan-perbedaan dari antara hal yang bersifat ekspresif dengan hal-hal yang bersifat teks-teks yang halus itu menjadi satu harmoni yang baru gitu. Misalnya anggaplah warna-warna soft dengan warna-warna yang terang, yang kontras, itu menjadi satu pertautan perbedaan alat media yang digunakan sehingga menciptakan satu framing harmonisasi karya seni rupa. Saya pikir perbedaan-perbedaan ini juga bisa dilihat dalam realitas dunia sosial saat ini. Saya pikir apa yang dilakukan Nur Hidayah adalah integrasi dari perbedaan-perbedaan media, alat, dan pengalaman-pengalaman yang dipungut di dalam karya-karya seni lainnya gitu. Jadi walaupun bersifat mimetik, walau bersifat referensial, tapi dia mencoba ada perbedaan-perbedaan yang ingin ditampilkan dalam karyanya. Tentu hal-hal inilah yang menarik dibaca kembali oleh kreator-kreator. Begitu juga dengan karya Baharudin. Baharudin ini mencoba menampilkan karya seni kriya ya. Seni kriya dengan
bentuk mebel, meja dengan hiasan lampu dan seterusnya. Saya pikir ini walaupun juga bersifat umum, tapi ada upaya Baharudin untuk mengkomparasikan antara bahan kayu dengan akrilik. Jadi perpaduan itu menjadi satu harmonisasi baru, bentuk-bentuk inovasi baru. Walaupun misalnya sudah banyak kita lihat referensi karya-karya mebel seperti itu, namun kali ini karya-karya yang ditampilkan oleh Baharudin mencoba mengeksplorasi bahwa ini menjadi suatu proses becoming, proses menjadi, proses pencaharian dan penemuan identitas dalam karya seni. Walaupun misalnya sangat umum dan karya-karya ini sangat sangat mudah ditemukan, namun tiba pada masa periode estetik yang dilakukan oleh Baharudin akan menemukan identitas baru, melahirkan suatu bentuk-bentuk harmonisasi baru. Saya pikir ini bukan awal, namun ini menjadi bukan akhir, namun ini menjadi awal dalam mengeksplorasi alat, bahan, media dan konsep yang dilakukan oleh Baharudin. Selanjutnya begitu pula dengan karya-karya Rahlin Ramadan. Rahlin Ramadan coba mengangkat karya kaligrafi dengan menggunakan semprot cat ya, dengan menggunakan media kaca. Saya pikir ini juga umum. Namun saya melihat sebagai kurator melihat bahwa walaupun umum, tidak ada sesungguhnya yang otentik dalam sebuah perenungan, dalam sebuah keilmuan. Misalnya apa yang kita pahami hari ini adalah hasil dari pembacaan pikiran-pikiran sebelumnya. Begitu juga dalam karya seni. Karya seni yang kita ciptakan bukan sesuatu yang otentik, tapi hasil eksplorasi dari penemuan-penemuan karya seni yang lainnya. Jadi inovasi itu bukan sesuatu yang otentik, tapi pembauran dari segala sesuatu hal yang pernah diciptakan dari sebelumnya. Jadi apa yang diciptakan oleh Rahlin juga mencoba mengeksplorasi diri dalam bentuk karya-karya yang baru itu. Walaupun sesungguhnya saya menyarankan sebagai kurator untuk mencoba menghadirkan karya seni tersebut dengan merepresentasikan pengalamannya secara spesifik, agar karya-karya itu memiliki nilai identitas yang sangat khas bagi dirinya, karena tentu pengalaman-pengalaman tidak ada yang sama, termasuk cara mereka membaca pola hidup, pola konsumsi dan seterusnya. Begitu juga dengan karya-karya Radiallah. Karya-karya Radiallah satu-satunya karya di dalam pameran exhibition ini dengan mengangkat karya seni lukis dengan konsep ada semacam karya-karya seni figuratif dengan menampilkan mantan-mantan rektor Universitas Muhammadiyah Makassar. Ada banyak yang ditampilkan, mulai dari cara mereka melihat bagaimana sosok rektor sebelumnya dan sekarang, dan saya pikir ini menjadi satu pesan bahwa ada gaya, ada pola kepemimpinan yang sangat berbeda dari satu figur ke figur yang lainnya. Itu terlihat dari ekspresi yang ditangkap oleh Radiallah, termasuk angel-angel karya tersebut. Jadi ada gaya-gaya khas bagi semua mantan rektor ini, dengan bentuk pola atau gaya anatomi yang dia tangkap itu merupakan satu perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Namun dari segi teknik tentu karya-karya ini walaupun umum ya, karya bersifat figuratif dan kita banyak menemukan karya-karya seni lukis yang bersifat figuratif, namun Radiallah mencoba mengeksplorasi bahwa setiap manusia yang ditampilkan dalam karya seni itu memiliki sejarah yang berbeda, memiliki hasanah pengetahuan yang berbeda. Dan tentu perbedaan-perbedaan itulah yang coba ditangkap dan ditampilkan lewat sajian karya hari ini. Dan tentu apresiator akan menangkap bahwa gaya-gaya tersebut adalah gaya-gaya kepemimpinan. Tentu misalnya cara menggunakan kacamata, cara menggunakan songkok, kopiah, cara melihat atau membuat satu penampilan yang khas, itu saya pikir kepekaan seniman di dalam membaca figur-figur tersebut. Namun secara otentik sebelumnya saya mengharap bahwa karya-karya ini khususnya bagi Radiallah mencoba mengeksplorasi lebih dalam lagi, lebih holistik lagi, tentu dengan melalui ekspresi-ekspresi simbolik yang mungkin akan ditemui dalam periode-periode estetik berikutnya. Begitu pula dengan karya-karya Suryadin ya. Suryadin satu-satunya juga salah satunya karya yang diciptakan dalam bentuk grafis. Walaupun umum karena menggunakan teknik woodcut dan media hardboard, tentu saya berharap bahwa Suryadin bisa lebih mengeksplorasi lagi identitas atau bentuk-bentuk yang lebih khas lagi
Begitu pula dengan bentuk-bentuk objek yang ditampilkan, karena objek yang ditampilkan oleh Suryadi adalah objek-objek faunal, burung, itu lebih banyak menggunakan burung. Namun saya melihat bahwa burung yang disampaikan di dalam Suryadi ini memiliki pesan apa gitu. Jadi ini kalau saya sebagai kurator hanya melihat bahwa Suryadi mencoba melihat dalam bentuk struktur anatomi, komposisi, perspektif, dan inovasi-inovasi yang lain. Namun saya berharap bahwa kita di dalam karya seni tidak hanya melihat otentifikasi objek, tapi coba mengeksplorasi dalam bentuk simbol-simbol yang mungkin bisa memperkaya pengalaman-pengalaman alam, pengalaman manusia, dan bisa memberikan kesadaran-kesadaran yang berkontribusi pada kehidupan sosial. Artinya bahwa kehidupan faunal memiliki korelasi dengan kehidupan sosial. Saya pikir itu lebih menarik untuk mengeksplorasi periode estetik yang akan ditampilkan oleh Suryadi dalam karya seni grafisnya. Yang terakhir saya ingin berkomentar tentang kurasi kali ini adalah karya Abdul Qadir. Karya Abdul Qadir juga menggunakan objek-objek kaligrafi sama persis yang dilakukan oleh Rahlin Ramadan dan Nur Hidayat. Namun karya-karya Abdul Qadir ini hanya memiliki perbedaan media, karena Abdul Qadir hanya menggunakan media kayu, dan saya pikir walaupun banyak ya menggunakan kayu, banyak menggunakan teknik seperti pirografi dan seterusnya, cat, tapi sungguhnya saya ingin mengatakan di dalam exhibition ini, dalam momen ini adalah bahwa karya seni tidak hanya menampilkan eksotisme bentuk-bentuk visual, tetapi bagaimana menampilkan pesan humanis, pesan-pesan yang sangat otentik dari hasil pengalamannya yang tercermin dari pengalaman-pengalaman yang beragam gitu. Saya ingin menyampaikan bahwa pengalaman-pengalaman itu sangat berarti, karena tanpa membaca simbol-simbol dalam kehidupan kita akan sulit menemukan penerang atau kiblat di dalam melihat dan menentukan sikap dalam menghadapi kehidupan kali ini. Oleh karena itu, karya-karya kaligrafi yang ditampilkan oleh Abdul Qadir mesti tentu harus dieksplorasi lebih dalam, walaupun ini menjadi bagian yang sangat atau momen yang sangat berharga bagi Abdul Qadir. Namun kali ini juga menjadi momen untuk mengeksplorasi kembali dirinya, membaca kembali dirinya seperti apa yang dilakukan oleh Socrates tentang pembacaan diri. Jadi kita harus banyak membaca diri, karena pengalaman-pengalaman simbol tersebut sebenarnya ada di dalam kekuatan manusia untuk membaca realitas sebagai sebuah penanda-penanda atau sebagai penerang kehidupan manusia. Oleh karena itu kaligrafi yang ditampilkan oleh Abdul Qadir tentu harus lebih inovatif lagi, karena ini walaupun cukup umum, tapi saya menganggap bahwa Abdul Qadir adalah menemui fase pembacaan atau fase becoming, mencoba berproses untuk menjadi bagian yang belum final gitu. Jadi tidak ada sesuatu yang final dalam kehidupan ini, termasuk dalam konsep-konsep berkarya, termasuk sistem, termasuk pengetahuan, tidak ada yang final gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh kreator kali ini bukan sesuatu yang final, karena esok atau masa depan yang akan ditemuinya akan melahirkan satu konsep-konsep baru. Dan saya pikir ini menjadi stressing tentang integrasi. Integrasi adalah sebuah proses yang belum selesai. Integrasi adalah proses untuk membaca pertautan antara perbedaan-perbedaan simbolik, perbedaan-perbedaan pengetahuan, perbedaan-perbedaan belief system dan seterusnya, untuk menjadi sesuatu yang yang bisa melahirkan satu konsep atau nilai-nilai baru pada masyarakat, walau sesungguhnya belum ada yang final gitu. Oleh karena itu, integrasi adalah sebuah konsep yang cukup menarik, karena kali ini kita menyikapi hidup ini hanya melihat pada sisi otonomi saja. Dalam bagian-bagian tertentu kita sulit untuk mempertautkan antara pengalaman-pengalaman yang berbeda. Saya pikir ini yang dimaksud dengan integrasi yang akan memberikan nilai-nilai proposisi baru di dalam kehidupan sosial saat ini. Tentu dengan melalui proses penghayatan yang dituangkan dalam bentuk visualisasi karya seni rupa. Sekian kurator saya, lebih kurangnya dimohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.